welcome back to our YouTube channel Nusanet ISP. Kali ini kita lagi syuting di luar nih. Nah, tapi udah sama bintang tamu yang satu ini. Mungkin kok boleh diperkenalin dulu namanya siapa? Oke, perkenalkan ya, nama saya Hendra ya. Udah Itu aja. Oke kok kan kalau boleh tahu kan, ini kan kita lagi ada mau bahas suatu topik ya kan kok. Jadi topiknya itu seputar gimana sih trik leader gitu kan kalau misalnya mau ngehandle yang anggota timnya gitulah yang lebih muda gitu kan kok. Jadi berkenalan dengan itu, tapi kita kan mau bahas-bahas nih kan kok banyak lah seputar topik itu. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita mau apa ya bilangnya ya, intermezzo lah ya, intermezzo dulu mungkin sama Ko Hendra. Kan Koko saat ini bekerja kan Ko. Ini kalau boleh tahu Koko mulai karir maksudnya untuk kerja gitu dari umur berapa Ko? Memulai dunia pekerjaannya dulu saya semester 2 jadi sekitar usia 18 tahunan deh gitu mulai bekerja. Udah mulai kerja kok? Iya, udah mulai kerja. Udah lama juga ya kok ya, udah udah berapa tahun, berapa puluh tahun udah ya kan kok? Jadi berarti sekarang? Iya, berapa puluh tahun ya? Nggak sampai 20 tahun deh, sampai masih belasan ya. Masih belasan. Terus kalau misalnya, tadi kan mulai kerja dari usia 18, kalau masuk ke Nusanetnya sendiri kok mulainya? Di 2010 sih, berarti sekitar 12 tahun yang lalu. Udah 12 tahun ya kan kok. Jadi kan kok selama 12 tahun itu kan ya banyak lah kan kok kan maksudnya ngelihat orang silih berganti, apalagi kan yang Nusanet kan maksudnya kan ya dari dulu dan sekarang kan udah berbeda. Tapi nih kok sebelum kita bahas tentang yang anggota-anggotanya itu, mungkin boleh dikasih tahu kok kalau job title-nya Koko sendiri saat ini di Nusanet itu sebagai apa? Oke, saat ini saya sebagai Deputy VP Product Management ya, dengan fokusnya itu di Customer Engineer. Jadi secara garis besar goalnya itu adalah menentukan suatu standar pelayanan, memperbaiki standar pelayanan yang ada untuk lebih baik ya, lebih baik untuk meningkatkan experience customer terhadap pelayanan dari Nusanet itu sendiri. Namanya, tadi namanya panjang ya. Saya juga pokoknya VP kan ngeri kan juga jawabannya. Oke lah kok. Jadi kan kok sebagai VP ini kan kok pasti kan Koko punya anggota. Kalau misalnya boleh tahu anggota Koko saat ini ada berapa orang kok? Yang direct ke saya ada 2 orang ya, 2 orang tim saya. Yang indirect ada 30-an sih, itu mencakup helpdesk sama engineer seluruh cabang. Oh, berarti helpdesk juga di bawah cakupannya Koko gitu ya, walaupun nggak direct gitu ya? Secara fungsional iya, tapi secara operasional dia ke BM Press Manager masing-masing. Oh, I see. Kalau gitu kan kok dari yang sekian banyak orang tadi gitu kan kok, ada nggak ya Koko pernah, atau mungkin nggak yang sekarang tapi yang dulu, pernah nggak sih Koko dapetin anggota tim Koko yang ternyata usianya tuh jauh lebih dewasa lah dari Koko gitu? Oh, lebih tua maksudnya? Lebih tua, ada ya, kebetulan tim saya itu 2 orang di tim saya itu adalah dulu senior saya gitu, senior saya di engineer seperti itu. Oh, berarti Koko nih awalnya dari engineer dulu baru naik lah ya kan Koko? Iya, awalnya saya rintisnya dari engineer. Oke, berarti kan sesuai nih kok dengan tema kita kan, berarti ada tadi ya kan kok yang anggota timnya ternyata lebih tua gitu kan kok. Mungkin kok ada nggak sih kok kayak pengalaman unik atau lucu lah saat komunikasi sama anggota tim yang usianya jauh lebih tua gitu kok? Lucu sih nggak termasuk lucu kayak, cuma memang secara apa lucu sih kalau dulunya itu timnya ya, beliau yang ngajarin saya gimana cara kerja dan apa, dan sekarang saya harus ngelit mereka ya, ngelit mereka untuk satu tim, untuk satu tujuan dengan saya, itu ya memang ada suatu tantangan dan satu ini juga sih, satu ya bisa dibilang keunikan lah ya, keunikan seperti itu. jadi kan gini kan tuh, biasanya kan perusahaan kan nge-hire ibaratnya pegawai yang usianya muda itu karena katanya lebih semangat. Yeah. Nah, kalau menurut Koko sendiri, Koko kan pasti sudah pernah kan mengalami, maksudnya dapat anggota yang lebih muda dan yang lebih dewasa lah umurnya gitu kan. Menurut Koko statement yang kayak gitu tadi, yang muda lebih semangat dalam bekerja itu benar nggak sih Kok? Emang yang tua itu udah nggak semangat lagi ya bekerja? Sebenarnya kalau dari sisi semangatnya ya
energi pasti yang muda lebih banyak gitu ya. Iya. Tapi kalau sisi semangat tergantung ini sih, tergantung etos kerja masing-masing ya. Kebetulan kita di dunia IT ini memang perubahannya cepat sekali gitu. Jadi internet 5 tahun lalu, 10 tahun lalu dengan internet sekarang itu nggak sama gitu. Ya apalagi termasuk kontennya juga pasti berbeda. Iya. Nah jadi ada kalanya kita memang perlu anak yang ini, anak yang masih muda, masih fresh graduate. Ada kalanya, kenapa? Karena dia lebih update untuk teknologi. Benar. Tapi tetap bukan berarti yang senior yang lama itu nggak bisa ngikutin, nggak juga gitu. Dengan planning dan program yang tepat harusnya masih bisa ikutin sih. Bisa ya. Berarti yang nggak benar juga ya kan kok. Mungkin ya ada benernya tapi ya balik lagi ke pribadi masing-masing ya kan kok. Terus kok menurut Koko nih, kan ini saat ini Koko bekerja dengan yang tim tadi yang 2 orang yang senior Koko kan lebih tua lah usianya. Itu udah berapa lama kok dalam satu tim? Yang satu baru ya, yang satu baru join ke saya, baru ada rotasi. Tapi yang satu lagi itu udah ikut saya sekitar 7 tahunan, 7 tahun terakhir. Waduh, udah lama juga berarti kan Ko. Itu selama 7 tahun lah ya kan Koko kan berarti kan bekerja dengan anggota tim yang usianya lebih tua dari Koko. Menurut Koko nih, kelebihan pegawai yang usianya jauh lebih tua dari Koko dibandingkan dengan yang masih muda-muda ini apa nih kok kelebihan yang kayak yang tua ini bisa kayak gini gitu, yang tua, yang muda belum bisa, itu apa kok? Yang paling saya rasakan adalah yang apa ya, yang udah tua ini kan udah ada pengalaman gitu, jadi lebih bisa diajak diskusi ya, apalagi di organisasi ini lebih lama daripada saya sendiri. Jadi ada beberapa hal saya bisa aja untuk diskusi yang dimana saya nggak akan bisa diskusi kalau untuk anak baru atau anak yang lebih muda. Benar, berarti faktor itu yang memang lebih dominan, lebih enak diskusi sama yang lebih tua lah ya. Iya, karena ini kita bukan bicara ininya ya, kita bukan bicara wawasan atau apa, tapi berdasarkan pengalaman juga dia udah lama gitu. Jadi dia tahu apa yang harus kita improve, apa yang harus kita rubah seperti itu. Benar. Iya sih, masuk akal sih aku. Kalau yang muda ini kadang kan ya katakanlah dia fresh graduate kan masuk kan juga masih bingung ya kan kok mau yang gimana gitu kan. Nah, ini nih kok. Kita kan dari tadi udah mulai masuk ya kan kok. Tapi ini lumayan berat sih kok pertanyaannya. Jadi kan kita kan tahu ya di Indonesia ini kan ya kalau negara timur ini kan ibaratnya yang tua itulah yang harus kita hormatin gitu kan kok kan. Jadi kayak kalau misalnya di keluarga saya sendiri kayak nggak boleh melawan yang lebih tua. Kan pasti ada kayak gitu-gitu ya kan kok kan. Nah, sedangkan di dunia kerja ibaratnya kan kita harus profesionalisme gitu kan. Ya kita kadang nggak mementingkan usia, malah yang lebih muda harus kayak yang ngikut aja gitu sama yang siapapun leadernya gitu kan. Nah, kalau menurut Koko sendiri nih kok, gimana Koko nanggapin ibaratnya kan itu budaya, tapi kan kita juga kerja kita profesionalisme. Jadi Koko gimana kok mengimbangin budaya dan profesionalisme itu kok? Kalau pendapat saya sendiri ya itu bukan sesuatu yang kontra sih, bukan sesuatu yang kontra, itu adalah dua hal yang memang baik ya, dua-duanya baik gitu ya. Kita harus hormati yang lebih tua, kita juga harus profesional ya di dunia kerja. Benar. Itu bisa sinergi sih menurut saya. Artinya adalah secara personal kita tetap hormatin, tapi secara bersikap, secara cara kita berbicara, cara kita treatment itu memang pasti kita harus hormatin gitu ya, karena kan lebih secara usia dia lebih tua seperti itu. Jadi kalau masalah profesionalitas untuk melakukan teguran, melakukan hukuman, saya rasa selama konteksnya itu dapat ya, si staff ini juga mengakui iya benar saya salah gitu ya. Jadi tugas kita sebagai leader adalah kita menjembatani, mengarahkan sampai si staff ini bisa menerima bahwasannya oh memang ada kesalahan yang dia lakukan, sehingga kalau udah terjadi kondisi yang seperti itu dia akan dengan besar hati dia akan menerima si konsekuensi yang memang ada di perusahaan tersebut. Berarti memang perlu kesadaran si diri sendiri juga ya kok. Maksudnya nggak, kalau yang saya tangkap ya, mau kayak manapun usia kita ya kita memang harus etos kerja kita juga gitu kan, sadar kalau oh ini dikerja gitu loh gitu. Oke, tapi kok ini penasaran aja sih saya lah. Ya kalau misalnya Koko kan lagi katakanlah dari atasan Koko disuruh kayak nanti suruh anggotamu ya untuk kayak gini gitu kan. Koko tuh masih ada rasa segan atau kayak agak gimana gitu nggak kok cara menyampaikannya, atau kayak Koko mikir dulu kayak mana ya kata-katanya bagusnya untuk disampaikan biar nggak kesannya kayak yang muda nih kok nyuruh-nyuruh gitu kok. Koko masih ngalamin hal itu nggak sih kok? Enggak sih. Udah nggak ya? Nggak, jadi kalau ada delegasi atau apa sih saya nggak sampai menganggap itu suatu beban, nggak. Saya nggak, saya udah bisa dibilang
saya udah bisa arahkan tim saya lah ya, saya udah settle untuk delegasikan kerjaan seperti itu, dan mereka juga sepenglihatan saya sih cukup respect dan bisa menerima sih instruksi-instruksi yang dari saya. Oke, berarti tinggal pertanyaan terakhir nih Ko. Kita udah bahas tadi dari kapan Koko kerja, anggota tim Koko, terus kelebihannya tadi yang anggota lebih tua ini. Ini yang mungkin banyak orang penasaran Ko. Gimana sih Ko sebenarnya trik leader lah, kalau ini kan kita tanyanya sama Koko. Gimana sih trik Koko gitu kan sebagai leader untuk gimana ya menanganin anggota tim yang lebih muda agar koordinasi timnya itu tetap jalan. Kadang kan banyak yang segan kan, kayak mana aku jadi leader tapi dia lebih tua gitu kan Ko. Itu ada Lebih tua atau lebih muda ya? Oh misalnya gini, Koko lebih mana, kan banyak yang bingung tuh leader-leader kan. Kalau dari Koko sendiri ada trik dan tipsnya nggak sih Ko? Yang pertama ini ya tata bahasa ya. Jadi kita juga sama kayak kita ngomong dengan orang nggak dikenal ya. Kita kan pasti pertama lihat fisiknya tuh. Kita mau manggil dia apa? Manggil dia abang, adik gitu atau manggil dia om gitu. Jadi treatmentnya hampir sama. Kita lihat kalau memang usianya di abang ya kita akan perlakukan dia sebagai abang gitu ya. Kalau dia perlakuan secara fisik dia terlihat seperti om ya kita perlakukan seperti om, seperti itu sih. Tapi tetap Om juga. Oh om ya. artinya kan mungkin ini ya kita bisa ada satu staff yang memang mohon maaf rambutnya mungkin udah berubah atau apa, itu kan udah om gitu ya. Tapi kalau masih di 1 tahun 2 tahun di atas ya Aceh ya. Aceh ya, bahasa Medannya Aceh gitu ya. Nah, secara sopan santunnya kan harus dapat ya. Kita nggak boleh bilang, kamu sini tuh bersihkan itu belum bersih, kan nggak boleh seperti itu. Jadi kalau Aceh itu mungkin saya contohkan, Cek, tolong Aceh ini masih kotor. Nah bahasanya mungkin seperti itu. Gitu. Ya lebih ke ini sih pemilihan kata-kata sama komunikasinya aja. Gitu. Berarti memang sebenarnya ya kalau menurut Koko sendiri nggak ada masalah kan kalau dapat anggota tim yang lebih tua. Nah itu guys itu kamu yang di rumah guys. Jadi tadi kita udah dapat tips ya dan insight dari Ko Hendra di sini. Sebenarnya nggak usah takut kok kalau misalnya kamu leader dan kamu dapat anggota tim yang ternyata lebih tua usianya. Kayak kalau misalnya tips dari Ko Hendra tadi kita bisa milih dari kata-katanya kok gitu ya. Jadi tetap ada unsur budaya tadi ya kan. Kok tetap hormat, tapi kita juga tetap profesionalisme gitu. Mungkin itu aja sih aku kalau misalnya dari kita. Mungkin kalau lain kali kok ini kan udah 2 kali. jangan kapok lah ya Ko ya, nanti kita ajain syuting lagi. Mungkin itu aja sih pemirsa yang di rumah, mungkin pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat buat kamu. Oh ya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe karena semua itu Oke, sampai di sini dulu ya Ko. Mungkin kita pamit dulu. Bye.